إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, bahwa diutusnya para nabi itu memberikan contoh yang sangat positif, produktif, yang mesti diambil oleh umatnya. Dan khutbah kali ini mengambil tema prophetic optimism, sifat optimis yang pernah diragakan oleh para nabi. Kami ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Pertama, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi ini darah muda yang sangat memberontak dengan tirani kemusyrikan, raja-raja yang semua rakyatnya disuruh musyrik, dan Ibrahim dengan mantapnya optimis berani memaki-maki, mengatakan ngelokno ufil lakum, mereka dikata-katakan dengan kata-kata yang pedas, ufil lakum walima ta'buduna min dunillah, dan berhalanya pula. Tidak hanya itu, Ibrahim mengajak berpikir yang optimis, berpikir yang benar dengan afala ta'qilun. Untuk itu membahayakan, betul-betul membahayakan apa yang diomongkan oleh Ibrahim di hadapan orang-orang musyrik, di hadapan Raja Namrud seperti ini. Lalu tangkap dia, bunuh dan bakar dia. Pada saat kayu bakar sudah disiapkan dan siap membakar tubuh Ibrahim, malaikat Jibril datang. Ya apa? Tak obrak-abrik, tak selamatkan kamu dari sini. Bagaimana wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Dengan mental optimistik dia mengatakan, amma ilaika fala, nek njaluk tulung awakmu gak, karena podo-podo makhluke, saya bersandar saja kepada Allah. Dan ternyata Allah mempunyai cara sendiri untuk menyelamatkan Ibrahim. Cukup dengan ngomongi api yang membakar itu, ya narukuni bardan bardaw wa salaman ala Ibrahim, api jadilah dingin dan menyejukkan. Nabi Ibrahim berkomentar, sepanjang saya hidup belum pernah merasakan kesegaran hawa di dunia ini, belum pernah merasakan kesejukan di dunia ini melebihi kesejukan ketika ada di dalam bara api waktu dia dibakar tadi. Untuk itu, kedua, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika menang dalam perang tanding adu sihir, Raja Fir'aun marah besar, tangkap dia, bunuh, dikejar-kejar dan betul-betul terhimpit, terpojok di Laut Merah. Mau ke depan mati tenggelam, mau ke belakang ke samping tertangkap dan dibunuh oleh tentara Fir'aun yang banyak. Qala ashabu Musa, apa yang diucapkan oleh pengikut-pengikut Nabi Musa?
kata-kata yang sangat pesimis, ya memang mau ketangkep betul. Mereka mengatakan inna lamudrakun, mate temenawan, ketangkep betul, ketangkep ini wis mati. Nabiullah Musa yang mendengar kata-kata pesimis itu langsung membentak, qala kalla, diam, jangan berkata begitu. Disinilah Nabi Musa hadir dalam waktu yang tepat untuk menjadi motivator yang bisa menggugah optimis para pengikut-pengikutnya dengan mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin, jangan khawatir, optimislah kepada Allah. Dan betul, Musa, kamu kan punya tongkat, lempar tongkat itu. Dilemparlah dan lautan terbelah menjadi dua, kemudian berlalulah dengan selamat. Itulah yang disebut prophetic optimism yang dilakukan oleh Nabi Musa di dalam menasihati para umatnya. Ketiga, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah bukan main. Beliau memang betul-betul pimpinan yang hebat, hijrah paling akhir setelah para sahabat lebih dahulu menuju Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, menipu rute mereka, mampir dulu di gua Sur, namanya Ghar Sur. Di dalam Al-Quran ada dua istilah yang sama-sama bermakna gua. Yang pertama Kahfi, suratul Kahfi, dan kedua Ghar, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Perbedaannya, kalau Kahfi itu gua yang besar, yang luas, makanya 7 personil Ashabul Kahfi dan anjingnya muat hidup di situ, kelesetan di situ. Sedangkan Ghar itu gua sempit yang bisa dihuni oleh Hadratur Rasul dengan Abu Bakar saja. Abu Bakar memang tidak berkata pesimis, tapi dari bahasa tubuhnya terbaca bahwa Abu Bakar mulai pesimis karena orang-orang kafir Makkah memburunya dan sudah ada di hadapan, di mulut gua. Tinggal nyengunguk saja, melihat saja dari bawah, pasti ketahuan. Wajah Abu Bakar yang menampakkan pesimistik ditegur oleh Hadratur Rasul, la tahzan innallaha ma'ana. Nabi membangkitkan rasa optimisnya dan betul lolos. Subhanallah, tidak hanya itu, ketika Hadratur Rasul hijrah dan masuk kota Madinah tidak melalui jalan yang biasa, dia justru melalui jalan yang angker, yang luar biasa, yang ditakuti orang. Dalam syair-syair disebutkan Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Apa sih saniyatul wada itu? Saniyatul wada adalah 2 gunung yang berhimpitan, di tengah-tengahnya ada jalan gupitan. Di situ angker sekali, biasanya para penyamun, para begal, rampok di situ. Tidak hanya itu, bahkan dedemit pun bermarkas di situ. Saniyah 2 dan wada artinya perpisahan, selamat tinggal. Artinya siapapun yang lewat di situ mesti mati, akeh mate, akeh gak mbali. Tapi justru dengan prophetic optimism yang dilakukan oleh Hadratur Rasul, jarak lewat di situ dengan optimisnya dan selamat menuju Madinah. Dengan demikian orang Madinah semakin terkagum-kagum. Nabi belum berpidato apa-apa, belum memberi penjelasan apa-apa, baru datang dan muncul dari Saniyatil Wada, menunjukkan sosok yang betul-betul tangguh, optimis, gendruwo, tetean dan lain-lain, penyamun, tidak ada apa-apanya dengan dilewati Saniyatil Wada, maka disebut Badru dan seterusnya. Dan yang terakhir, mohon ini tidak dicontoh, tapi dicontoh akhirnya saja, Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ya'qub yang mempunyai anak laki-laki 12, yang disenangi adalah Nabi Yusuf. Kakak-kakaknya membenci dan berusaha untuk membunuh dengan berbagai cara.
Dibujuklah, Bapak tolong izinkan kami membawa adik saya Yusuf untuk yarta' wa yal'ab, bermain di padang. Dipamiti demikian, Nabi Yakub menunjukkan rasa pesimis dengan mengatakan, inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay ya'kulahu dhib. Anak-anaknya belum punya rencana apa-apa piye carane mateni Yusuf. Bapak wis ngomong dhisik, wa akhafu ay ya'kulahu dhib. Aku khawatir Yusuf nanti dimakan serigala, dipangan macan. Wa antum anhu ghafilun, sedangkan kamu lupa dan kamu meninggalkan. Rasa pesimistik ini sama saja dengan mengajari orang jahat, dan betul, terjadi betul. Begitu Yusuf sudah diajak kakak-kakaknya untuk bermain-main, mereka mempunyai inspirasi dengan memanfaatkan rasa pesimis bapaknya. Ayyakulahu dzib, nek ngono kok alasane mati dipangan macan naik. Wa antum anhu ghafilun, dua alasan ini dan kalian sekalian meninggalkan itu, meninggalkan Yusuf. Betul, dijadikan alasan. Bapak, adik saya tinggalkan di kemah lalu dimakan serigala. Betul, walaupun itu bohong-bohongan, dan akhirnya pesimis itu terjadi betul, nampes awake dhewe, sampai-sampai Nabiullah Yakub sedih sekali dan matanya menjadi buta karena sedih ditinggalkan Nabiullah Yusuf. Karena Nabi masih tersisa optimis yang hebat. Pada akhir ujung cerita, Nabiullah Yakub berkata, inni la ajidu riha Yusuf, saya optimis Yusuf masih hidup, saya bisa mencium bau badannya. Pesimis. Dan betul, Nabi Yusuf mengirimkan baju dan kemudian diusapkan di wajahnya, maka kembali sehat. Untuk itu, dalam musim pandemik begini, selain protokol kesehatan yang mesti dipatuhi, sekali-sekali janganlah merasa pesimis sedikit pun. Isok nampes temen nenggone awake. Nabi ae pesimis bisa nampes awake dhewe seperti Nabiullah Yakub tadi. Untung segera direvisi. Maka yang terbaik adalah situasi begini ini dengan memetik prophetic optimism, mempunyai optimisme yang hebat. Betul-betul Allah lah segalanya, tidak ada kesulitan di hadapan Allah untuk menjadikan kita itu berbaik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.